Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafiatul Inayah dengan NIM 2235040, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pasir Pangarayan. Di sini saya akan membahas materi untuk memenuhi UTS mata kuliah Hukum Internasional dengan Bapak Zulkifli SHMHCLA. Baiklah, saya akan menjelaskan materi 4, yaitu tentang hubungan internasional dengan hukum nasional. Yang kedua, yaitu materi 5, tentang sumber hukum internasional. Hubungan hukum internasional dengan hukum nasional. Hukum nasional merupakan hukum yang berlaku secara eksklusif dalam wilayah suatu negara berdaulat. Hukum internasional pada utamanya ditujukan untuk mengatur hubungan negara-negara pada tatanan internasional. Hubungan hukum nasional dan hukum internasional berdasarkan 3 konsep dasar. Yang pertama yaitu konsep monoisme, yang kedua yaitu konsep dualisme, yang ketiga yaitu konsep koordinasi. Konsep monoisme yaitu bahwa antara hukum internasional dan hukum nasional merupakan satu kesatuan. Hukum nasional itu bersumber pada hukum internasional karena hukum ini secara hierarki lebih tinggi dari hukum nasional. Konsep dualisme yaitu hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem terpisah yang berbeda. Konsep koordinasi yaitu modifikasi dari konsep dualisme, termasuk kelompok moderat yang beranggapan apabila hukum internasional memiliki lapangan yang berbeda dengan hukum nasional. Sumber hukum internasional diatur dalam pasal 38 ayat 1 Start of International Court of Justice yang disingkat dengan ICJ. Pada pasal 38 ayat 1 ICJ ini menyatakan ada 4 sumber hukum internasional, yaitu yang pertama ada perjanjian internasional, yang kedua yaitu ada kebiasaan internasional, yang ketiga yaitu ada prinsip hukum umum, dan yang keempat ada keputusan pengadilan dan doktrin atau karya hukum. Dalam pasal 38 ayat 1 ICJ ini, hukum internasionalnya tidak diurutkan atau tidak ada hierarki di dalamnya. Namun, kita dapat mengklasifikasikan menjadi 2 golongan, yaitu yang pertama, sumber hukum primer atau sumber hukum utama, yang sifatnya dapat berdiri sendiri. Sumber hukum primer ini sendiri yaitu yang pertama ada perjanjian internasional, yang kedua ada kebiasaan internasional, dan yang ketiga ada prinsip hukum umum. Yang kedua yaitu sumber hukum subsidiar atau sumber hukum tambahan yang sifatnya tidak dapat berdiri sendiri atau sebagai sumber hukum tambahan. Sumber hukum subsidiar ini yaitu keputusan pengadilan dan doktrin atau karya hukum. Baiklah, hanya itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.